gak guna. Kamu itu miskin, kamu gak pantas sama Agnes ya. Agnes itu mau nikah sama aku. Aku mau nikah sama Pak Lurah. Udah miskin gak guna. Mending Agnes itu hidup bahagia daripada hidup sengsara di sini di rumah reot kayak gini. Sudah. Aduh, panas banget sih rumah ini. Jadi gak betah aku di sini. Gimana ya aku? Caranya bisa cepat kaya? Assalamualaikum, Dek. Salam. Kamu dari mana, Mas? Aku habis kerja lah, Dek. Ini baru pulang aku. Kamu kenapa kok di luar? Kamu itu pakai nanya ya? Kamu tahu nggak? Rumah kamu ini tuh panas. Aku gerah, tahu nggak? Kan ada kipas angin di dalam. Kenapa nggak dinyalain? Nggak mempan, malah jadi lengket badan aku pakai kipas. Terus ngapain kamu pakai baju seperti ini? Kamu dari tadi nggak paham ya? Aku kepanasan. Dengar gak kuping kamu? Sayang, aku minta maaf ya. Aku janji deh sama kamu, besok kalau aku sudah gajian, tak belikan kipas angin 2 ya. Aku maunya AC, Mas. AC itu harganya mahal, sayang. Ya kamu kerja dong, Mas, lebih keras lagi. Terus kapan kamu gajian? Minggu depan. Berapa gajinya? Ya nggak banyak, tapi cukup lah buat beli kipas angin, sayang. Sabar ya. Ya udah, masuk dulu yuk. Ya Allah, aku kasihan sama istri aku. Tiap hari dia kepanasan di rumahku. Padahal aku bangun rumah ini sudah aku kasih spasi ini loh, biar udara bisa masuk. Tapi tetap aja panas di sini. Permisi. Pak Lurah jarang-jarang main ke rumah. Iya nih Mas, tujuan aku main ke rumah kamu itu mau... Alah, gak usah basa-basi. Aku lo tahu akal-akalan kamu, Pak. Kamu kan main ke sini pas ada maunya aja. Kamu kan tahu sendiri Mas. Nah, jadi gimana nih Mas? Pak Lurah lupa. Pak Lurah tuh masih ada hutang aku loh. 1 miliar untuk dana kampanye. Iya Mas, aku juga inget kok. Kalau inget, terus mau dibayar kapan? Kamu tenang aja Mas, hutangku pasti aku bayar kok. Lagian kan aku menjabat jadi lurah kan masih lama. 6 bulan loh, sampean jadi lurah. Masa uang nggak megang? Gini loh Mas, proyek tahun ini itu lagi sepi, makanya aku kekurangan uang. Ya udah, itu berapa? Kalau ada 1 miliar aja Mas. Tapi kalau nggak ada 1 juta nggak apa-apa kok. Kalau 1 miliar, maaf Mas, karena yang kemarin belum dikembaliin saya nggak bisa. Tapi kalau 1 juta, aku ada Mas. Ya udah Mas, mana uangnya? Ingat ya, hutang kamu 1 miliar 1 juta. Iya Mas, pasti aku inget kok. Ya udah Mas, makasih ya. Sama-sama. Dasar ya Pak Lurah, datang pas ada maunya doang. Permisi. Waalaikumsalam. Mas, ini aku ada sedikit rezeki buat kamu. Apa ini? Sembako, Mas. Masya Allah. Dapat sembako dari mana? Dari desa? Dari aku dong. Ini Mas. Istrinya mana ya Mas? Istri aku. Iya. Dek, Iya. Ada apa? Oh ini Mbak, ada sedikit rezeki. Apa ini? Sembako Mbak.
Kok gitu, Mas? Ya memang seperti itu. Maaf ya. Oh, sabar ya, Mas ya. Iya. Biasa kalau istri cantik mah emang gitu. Iya Mbak. Oh, ya udah Mas ya, aku duluan ya. Makasih Mbak Lisa ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Aku dikasih sembako sama tetanggaku. Seneng banget rasanya. Dek, kamu bisa nggak sih? Kalau ada tamu ke rumah, setidaknya kamu yang sopan lah. Jangan seperti tadi. Kamu itu nggak sopan loh. Emang itu siapa sih, Mas? Aku nggak kenal ya sama tetangga kamu di sini. Walaupun kamu nggak kenal, kamu itu harus bersifat baik. Nggak boleh seperti tadi, Dek. Nggak enak dilihat, tahu nggak? Udahlah, Mas. Ngapain sih kita tinggal di sini? Kenapa kita nggak beli perumahan aja di kota yang layak gitu? Sini, kamu harus dengerin aku ya. Dengar baik-baik. Aku janji sama kamu. Suatu saat nanti, aku pasti renovasi rumah ini kok. Biar kamu betah di rumah. Udahlah, Mas. Daripada kamu kebanyakan ngomong, ceramah sama aku, mending kamu pergi ke sana, cari pekerjaan yang layak buat aku. Setiap hari aku sudah bekerja buat kamu. Memang aku saat ini belum gajian. Sabar. Mana buktinya kalau kamu kerja keras buat aku? Aku tuh butuh bukti, Mas. Bukan hanya sekedar omongan ya. Kamu kenapa sih? Makin hari makin seperti ini sifat kamu. Kamu gak bisa menghargai suami kamu sedikit pun. Karena aku udah bosen, Mas. Aku udah muak hidup kayak gini terus sama kamu. Kamu bosan sama aku. Coba, kamu bilang istighfar, Dek. Kamu dosa loh ngomong seperti itu. Udah, Mas. Ya udah, aku ngalah. Pegang. Aku hari ini mau keluar, mau cari kerja. Ya, yang gajinya banyak. Buat kamu. Oke? Ya, bagus. Aku tunggu ya, Mas. Sebelum punya uang banyak, kamu jangan berharap aku jadi setia sama kamu. Iya. Sebentar ya. Sudah, kamu di rumah aja. Ya? Loh, Mas. Ada apa, Mas? Loh, Pak Lurah, udah lama di sini, Pak? Barusan kok, Mas. Tadi aku nggak sengaja dengerin kamu berantem sama istri kamu. Oh, ya wah. Nggak apa-apa, Pak. Cuma inilah masalah kecil. Oh. Loh, Pak Lurah kok tumben banget main ke rumah, ada apa? Iya nih, Mas. Jadi aku mau cek rumah kamu. Ada apa ya kok dicek segala? Gini, Mas. Nanti aku boleh masuk ke dalam nggak? Foto dalam rumah kamu. Mau dibuat apa ya? Nantinya aku mau masukin ke bantuan sosial. Oh gitu. Iya, Mas. Siapa tahu Alhamdulillah. ada genteng yang bocor atau kasur yang robek gitu, Mas. Ada. Genteng yang bocor ada 2, Pak. Makanya aku masuk ke dalam ya. Iya, nggak apa-apa, itu ada istri aku di dalam. Aku cuma foto sebentar kok. Iya. Yaudah, aku tinggal dulu, nggak apa-apa ya. Iya, Mas. Maaf, Mbak. Kamu siapa? Aku Pak Lurah, Mbak. Terus ngapain kamu foto-foto rumah ini? Buat laporan, Mbak. Nantinya biar rumah kamu dapat bantuan. Jadi rumah ini mau dibangun lebih bagus gitu. Enggak juga sih, Mbak. Itu dananya dari mana? Terus Ya mau diperbaiki doang. paling cuma bocor-bocor itu ya? Iya, Mbak. Kamu istrinya Tempe ya? Iya. Cantik banget. Kamu asli mana?
Aku asli Timur, Mas. Oh, Jawa Timur. Iya, Pantes. Tuban maksudnya. Kok mau sih, Mbak, nikah sama tempe? Ya, aku tersesat di sini, Mas. Terjebak lah. Tadi barusan kamu habis dimarahin sama tempe kan? Iya, Mas. Aku muak tinggal di rumah ini terus. Masa aku disuruh tinggal di rumah kayak gini? Panas lagi. Pasti kamu selama ini sama tempe tersiksa banget ya? Udah gak kuat nih. Oh ya, Mbak, dulu waktu tempe sebelum sama kamu, ceweknya banyak banget. Sempet juga digerebek loh, Mbak, sama warga. Kamu betul? Serius, Mbak? Kurang ajar ya. Dia gak pernah cerita sama aku. Ya enggak lah, Mbak, kalau kamu cerita sama tempe, pasti kamu nggak mau dong sama tempe. Apa gini aja, Mbak, kamu tak lihat-lihat kan cantik. Gimana kalau kamu jadi pacar aku aja? Emang kalau aku jadi pacar kamu mau ngasih aku apa? Semua kebutuhan kamu pasti aku penuhi. Asik, hari ini aku mau nongkrong di kafe mewah yang ada di kota. Putri, gak sopan banget ya kamu, Lisa, panggil aku dengan nama Putri. Lah emang kenapa? Loh, kamu nggak tahu? Kan aku sekarang udah jadi istrinya Pak Lurah. Oh iya, maaf Bu Lurah. Habis dari mana kamu, Lisa? Tadi adalah berbagi sembako sedikit ke tetangga. Sok-sokan berbagi. Emang uang kamu udah banyak, hah? Hidup kamu aja masih susah. Kan seenggaknya bikin rezeki aku semakin lancar. Hal mustahil. Percuma ya, kamu berbagi setiap hari, kan tandanya uang kamu semakin habis dan kamu semakin melarat. Mending gak seperti aku, uang aku banyak tapi gak pernah berbagi. Nih lihat penampilan aku, seperti orang kaya kan. Uang aku banyak, bisa nongkrong-nongkrong, bisa liburan. Gak kayak kamu, masih lontang-lantung gak jelas. Bu Lurah, ada info loker gak? Oh, berarti tujuan kamu kesini nanyain info loker. Iya. Ya ada sih. Kamu mau nggak pekerjaan kamu mijitin suami aku? Soalnya kan suami aku kalau kerja dinas itu sering capek. Ah, nggak mau lah. Masa pekerjaan mijitin suami kamu? Lah, kamu seharusnya bersyukur tak kasih pekerjaan, Lisa. Malah nolak. Emangnya kamu mintanya seperti apa? Jadi artis, biduan, ngaca. Oh, cari aja kerjaan sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Edo, Gimana, Mas? hari ini sibuk nggak? Alhamdulillah hari ini semua kerjaan udah kelar. Sebenarnya saya kesini itu mau minta bantuan sama Mas Edo. Kenapa, Mas? Nggak apa-apa sih. Jadi gini Mas ceritanya. Setiap hari aku dimarahin istriku terus di rumah. Aku udah nggak tahan sebenarnya. Aku kerja nggak dihargain. Dia selalu nuntut aku terus, Mas. Dan ini waktunya aku mau minta tolong sama kamu. Mau pinjem uang? Enggak. Aku nggak mau pinjam uang. Terus? Gini, Mas. Sebenarnya aku itu punya lahan. Dan selama ini aku nggak pernah cerita sama istri aku, Mas. Karena takutnya kalau aku bilang istri aku pasti nyuruhnya dijual. Makanya aku diem-diem aja. Dan ini sertifikatnya. Kalau Mas Edo mau beli, aku sangat senang sekali. Aku lihat bentar ya. Luas banget kok, Mas. Sekitar 5 hektar lah. Loh, ternyata tanah di seberang desa itu punya kamu, Mas. Iya, punya aku, Mas. Oh, aku kirain tanah itu tuh milik siapa. Oh, keren. Bagaimana? Ini Mas Tempe mau dibeli berapa? Sebetulnya tidak aku jual, Mas. Tapi aku itu pengen ngasih istri aku
rumah yang layak. Karena selama ini Mas Edo tahu kan, rumah aku reot, nggak layak dihuni. Istri aku nggak pernah mau tinggal di situ. Sayang, makasih banyak ya, tadi aku sudah boleh nyicipin donat kamu. Donat kamu mesesnya enak banget, jadi ketagihan deh. Oh ya sayang, kejadian tadi jangan bilang sama suami kamu ya, kita diem-diem aja. Oke. Kalau begitu, mana jatah aku? Kamu tenang aja sayang, pasti ada kok. Nih buat kamu. 300.000. Iya, ini kan baru pertama kali. Kalau kita berkali-kali pasti berlipat-lipat. Ya udah Yaudah. sayang, kalau gitu aku pulang dulu. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kasih ya. Gini, aku punya ide. Gimana? Seminggu lagi aku mau merantau ke Jakarta. Mas Edo mau merantau? Iya mas. Jadi semua aset-aset aku, semua rumah aku termasuk ini, itu mau aku tinggalin. Loh, Gimana ya mas? Tuntutan kerjaan kan? Ini gini, ada penawaran. Daripada Mas Tempe bingung nanti mau bikin rumah model apa, atau dibarter aja. Tanah Mas Tempe aku tuker sama rumah ini. rumah kamu ini? Iya mas. Ini rumah apa ya mas? Kok mewah sekali ya? Ini namanya tuh rumah joglo mas. Serba kayu ya mas ya? Dan tepatnya kayu jati. Ya nggak apa-apa kalau misalkan Mas Edo mau, aku siap. Sebentar tunggu. Apa ini mas? Ini gini mas. Ini ada sertifikat rumah ini sama remote semua pintu dan jendela. Jadi kegunaan remote ini itu untuk buka pintu dan semua jendela. Kalau nggak ada remote ini, pintu sama jendela nggak bisa kebuka. Canggih betul rumah kamu mas, ada remote-nya segala loh. Boleh saya cek? Silakan mas. Ini remote-nya. Iya. Ini STNK rumah. Betul sekali. Tapi ngomong-ngomong nih, Mas Edo kan uangnya banyak. Kok mau merantau sih? Tadi kan udah cerita mas, tuntutan pekerjaan. Oh gitu. Kalau aku stay di sini, bolak-balik ke Jakarta, capek mas. Betul ya. Berarti kita barter ya mas ya? Oke mas Tempe. Jadi ini Mas Tempe bawa. Dilihat tanah Mas Tempe punya aku. Alhamdulillah. Deal. Deal? Terima kasih Mas Edo ya. Sama-sama Mas Tempe. Berarti mulai detik ini, rumah ini sudah jadi milik aku. Deal. Alhamdulillah ya Allah. Udah mas. Dah, Mas Tempe tuh orang baik. Buktiin ke Ini loh mas, aku mau ngambil ini loh, jatuh. Oh. Nah ya, Mas Tempe tuh orang baik. Buktiin ke istri Mas Tempe kalau Mas Tempe itu bisa. Ya udah kalau gitu. Aku pulang dulu ya mas ya. Terima kasih Mas Edo. Sama-sama Mas Tempe. Alhamdulillah ya Allah. Permisi Mbak Agnes. Hai, Mbak Putri. Hai, apa kabar? Baik, Mbak. Gimana? Hari ini sibuk nggak? Enggak sih, aku malah lagi gabut banget. Kok lagi gabut sih, Mbak? Kan kamu udah punya suami. Masa kamu nggak bersih-bersih rumah kamu atau masakin suami kamu gitu? Malas banget aku, Mbak, ngelayanin suamiku. Loh, kok bisa? Kan dia suami kamu. Ya, Mbak Putri lihat sendiri lah, Mbak, kondisinya. Masa aku disuruh tinggal di rumah reot kayak gini? Panas lagi. Ya juga sih. Kalau aku jadi kamu juga aku nggak bakal betah tinggal di sini. Mendingan kamu ikut aku aja nongkrong di kafe, gimana? Ide bagus, Mbak. Tapi aku nggak punya uang, Mbak. Tenang aja, masalah uang biar aku yang traktir. Soalnya kan hari ini suamiku gajian. Bagus deh, Mbak. Oh ya, Iya, ada apa? kamu tunggu di sini dulu aja ya. Lah emangnya kamu mau ngapain? Aku mau tidur bentar aja. Ya udah deh, aku tungguin di sini ya. Ya, tunggu ya. Oke, tidur yang nyenyak ya, Mbak Agnes. Ya. Kasian ya hidupnya si Agnes.
Di sini jadi anak rantauan, dapat suami gak becus lagi. Ih, si tempe. Mas Tempe. Dari mana, Mas? Dari rumah temen, Mbak. Mbak Lisa kelihatannya kok kelontang-kelantung tiap hari. Kenapa? Iya, Mas. Aku sedih banget. Dari kemarin aku cari loker, info-info loker, tapi sampai sekarang belum ada. Oh, jadi Mbak Lisa ini cari kerjaan toh? Iya, Mas. Mas, ada info loker nggak? Mbak Lisa gimana sih? Kan Mbak Lisa tahu sendiri, setiap hari kerjaanku nggak jelas. Kasihan banget ya, Mas, kamu. Istri kamu gimana, Mas, tadi? Nggak apa-apa kok. Udah biasa setiap hari kayak gitu terus. Andaikan Mas Tempe belum menikah, pasti aku mau jadi istri Mas. Kok bilang seperti itu? Memangnya kamu suka sama aku? Iyalah. Emangnya kamu masih betah sama istri kamu yang galak itu? Ya gimana ya? Dulu aku yang milih dan aku yang nikahin dia. Jadi betah nggak betah aku harus nikmatin itu, Mbak. Yang sabar ya. Nasibku, Mas. Ya udah aku duluan ya. Iya deh. Masa sama aku nggak mau? Kurang apa aku? Istrinya aja galak banget. Mbak Putri. Gimana? Kamu udah bangun tidur? Udah, aku udah nyenyak tidurnya, udah rapi juga. Udah fresh? Ya. Ya udah kalau gitu kita berangkat yuk ke kafe. Capcus. Mau kemana, Dek? Mau pergi? Kok kamu cepet banget, Mas, pulangnya? Udah dapat kerjaan? Kamu mau pergi kemana? Aku mau diajak healing sama Mbak Putri. Di kafe, nongkrong-nongkrong makanan yang enak-enak ya, daripada di sini. Jangan. Nggak boleh. Sok-sokan ngelarang. Emang kamu ada uang? Dia itu ke kafe tak gratisin aku traktir makan sepuasnya. Daripada di rumah, emang kamu mau ngasih makan dia? Makan pakai apa? Daun. Lagian kamu kenapa sih, Mas, ngelarang-larang aku keluar? Aku khawatir, Dek. Sudahlah, kamu di rumah aja ya. Nanti makan bareng sama aku di rumah ya. Udahlah, Mas. Kamu udah dapat kerjaan apa belum? Hah? Suami kamu suruh cari kerjaan? Ya, Put. Agnes, lihat dong penampilan suami kamu aja kucel kayak gini. Emang ada yang mau terima suami kamu, ha? Dia itu bisanya malu-maluin kalau di kerjaan. Bisa-bisa dituduh pencuri di sana. Maafin aku, Dek. Aku hari ini belum dapat kerjaan. Lagian ya, Mas, kamu itu kalau cari kerjaan paling enggak pakai baju yang rapi lah. Masa baju kayak gini, pantas aja gak ada yang menerima kamu. Emang dia punya uang buat beli baju, ha? Buat beli makan aja susah. Mungkin kamu tiap hari kalau makan itu makan nasi bekas, Agnes. Udahlah, biarin aja Agnes keluar. Biar dia di sana lihat cowok-cowok ganteng dan kaya raya, gak kayak kamu. Jangan ya, kamu di rumah aja ya. Nurut sama suami kamu ini, ya. Sini. Masuk yuk, masuk dalam rumah yuk. Masuk. Tapi ya, Mas, Masuk. aku pikir-pikir itu bener juga kata Putri. Kenapa aku nggak keluar sama kamu ya, Mbak ya? Iya, di sana itu banyak cowok-cowok tajir, tahu nggak? Udahlah, aku minta tolong sama kamu. Mendingan kamu pulang aja ya. Ih, jangan pegang-pegang aku, baju aku tuh mahal. Gak sebanding sama harga diri kamu. Iya, aku tahu baju kamu mahal. Baju aku murahan. Emang iya? Kenapa? Gak terima kalau dihina miskin? Ya, aku nggak terima lah. Lah, kenyataannya kamu miskin, bodoh. Udahlah, Mas. Aku udah capek, udah muak hidup sama kamu di rumah reot ini. Mending aku mau pisah aja, Mas. Pisah? Iya. Cabut omongan kamu, Dek. Kamu nggak boleh bilang seperti itu. Nggak mau, Mas. Itu adalah omongan yang benar. Mending Agnes itu hidup bahagia daripada hidup sengsara di sini di rumah reot kayak gini. Sudah. Aku minta tolong sama Aku bilang sama kamu jangan pegang aku. Aku minta tolong sama kamu pulang dari sini. Emang kamu punya uang, ha? Ngusir-ngusir aku. Aku di sini tuh dihargain. Ayo, Mbak. Sudah sayang, kamu di rumah aja ya. Nanti makan bareng sama aku. Udahlah, Mas. Kalau kamu nggak punya uang, kamu nggak usah ngelarang-larang aku. Aku punya uang sayang.
Aku punya uang. Oh, mana uangnya, mana? Uang recehan aja bangga banget. Hari gini itu uang miliaran, jutaan, ratusan, bukan recehan. Udahlah, ayo Agnes kita cabut dari sini. Iya, kamu aja yang cabut ya. Bisik kamu itu. Udah, kamu Ayo cabut. Agnes, ayo Agnes. Di sini aja, di rumah aja kamu. Kamu gak boleh kemana-mana. Ih, suami kamu kasar banget sih. Udah miskin kasar lagi, gak cocok sama kamu. Aku minta tolong sama kamu ya. Udahlah, Mas. Tolong kamu nurut sama aku. Nggak mau. Kali ini aja. Nggak mau. Kamu harus mau. Aku suami kamu. Kamu jangan kemana-mana, di rumah aja ya. Oke, masuk. Ayo Agnes, Masuk. kita Aku nongkrong-nongkrong. capek minum hidup sama kafe. kamu. Kamu itu laki-laki gak guna. Udah miskin gak guna. Oke. Iya, aku minta maaf sama kamu. Sekarang masuk ya. Masuk. Masuk sayang. Kamu berani banget sih kasar sama aku. Berisik, kamu yang masuk. Kamu yang masuk. Berisik banget. Ayo kita kabur aja. Lisa, Pak Lurah, kamu sudah dewasa ya. Dulu kamu inget gak? Kamu waktu mandi, aku loh yang mandiin kamu. masa iya? Serius, sekarang kamu sudah dewasa, pasti rasanya enak banget. Apanya Pak yang enak? Donatnya. Aneh, nggak kamu, nggak istrinya, sama aja. Loh, emangnya istri aku kenapa? Ya gitulah, sombong, omongannya ngelantur. Oh, istri aku sombong. Ya, wajar sih, aku yang ngajarin dia. Jodoh kali ya, sama aja. Kamu sendiri ngapain di sini? Aku lagi bingung Pak Lurah, Bingung kenapa? cari loker dari kemarin nggak dapat info. Oh, kamu cari loker, kamu kerja untuk aku aja. Ngapain Pak Lurah? Tenang, kerjanya enak kok, cuma nemenin tidur doang. Ih, emangnya aku nyamuk? Kan cuma nemenin, cuma lulus-lulus doang. Enak kok kerjanya, gajinya gede. Berapa Pak Lurah? Per malam itu 5 juta. Wah, 5 juta, sehari 5 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta. Maulah Pak Lurah. Kalau kau mau, nanti malam kamu datang aja ke rumah aku. Jam berapa Pak? Jam 12 aja biar sepi. Jam 12 malam. Ya udah kalau gitu aku ke sana dulu ya, nanti malam kita ketemu lagi. Iya Pak, iya Pak. Wah, jadi kaya dong aku. Sehari 5 juta. Putri, ini kita udah sampai di kafenya. Kok sepi banget? Bukan Nes, ini tuh rumahnya berondong kaya raya. Mau tak kenalin sama kamu. Kamu mau kan jadian sama dia. Udah ganteng, kaya raya lagi. Ya mau sih Put, tapi suamiku gimana? Ya elah Agnes, udah jelas-jelas suami kamu itu udah miskin, kere kamu pertahanin. Emangnya kamu bahagia sama dia? Secinta itu kamu sama si Tempe? Ya udah deh, kita kenalan dulu ya, siapa tahu cocok. Ya kamu seharusnya berterima kasih sama aku Nes. Dulu itu berondong itu aku incar. Ya takdir berkata lain, aku sudah menikah. Gak apa-apa lah, kan kamu teman aku, jadi aku kenalin sama dia. Kamu baik banget ya Put. Ya, yuk Mas Edo. Bentar, mungkin dia sibuk, soalnya dia itu sering keluar kota. Semoga aja dia di rumah. Mas Edo. Kok Putri jodohin aku sama si Brondong ya? Padahal aku udah jadian sama Pak Lurah. Tapi nggak apa-apa deh. Kayaknya sih si Brondong ini lebih kaya daripada Pak Lurah. Paham kan Mas? Maksud aku itu kan kamu masih jomblo. Terus teman aku itu baru aja pisah sama suaminya. Mendingan kamu langsung nikah aja sama dia. Aku jodohin kamu sama dia karena dia itu teman baik aku. Gimana? Mbak, bukannya aku nolak ya. Sekarang aku tuh lagi mengejar karir. Karir terus masa gak mikirin besok punya istri yang melayanin kamu tiap hari.
kasih makan kamu, nyuci baju, nyetrikain baju buat kamu. Masa kamu nggak kepengen sih mas, masa tua kamu indah sama istri kamu? Mendingan kamu nikah muda sekarang juga, keburu dia diambil orang loh. Gimana? Ya udah deh, lanjut ngobrol dulu ya, kenalan dulu. Aku udah kebelet banget, pengen pipis. Numpang toilet ya mas Edo. Duduk dulu, Mbak. Aduh. Biar lebih dekat, Mbak, kenalin dulu. Namaku Edo. Agnes. BTW kalau boleh tahu, Mbaknya pisah sama suami, kenapa? Ya karena suami aku tuh jahat, pelit sama aku. Pelit. Iya. Pelit gimana, Mbak? Ya pelit sama istrinya. Masa istrinya disuruh tinggal di rumah reot, panas, banyak debu. Ya kalau memang Gusti Allah memberikan rezeki seperti itu, masa kita sebagai umatnya harus sambat terus sih, Mbak? Ya gimana ya mas, aku juga manusia biasa, sabar juga ada batasnya dong. Ya mungkin posisi ini Mbak sedang diuji, tapi percayalah Mbak, suami Mbak nggak mungkin di bawah terus, nanti pasti juga di atas. Ngomong-ngomong, suami Mbak juga orang sini? Iya, Siapa? Mas Tempe namanya. Kamu kenal? Ternyata ini istrinya Tempe. Berarti ini bener yang dia ceritakan. Emang bener sih, cewek ini brengsek. Pantes dia pusing. Mas Tempe, Mbak? Iya betul. Bukannya Mas Tempe itu orang baik ya? Baik dari mana? Ya udah, Mbak yang sabar aja. Pesanku cuma satu, Mbak. Cobalah Mbak menerima keadaan. Belajar jadi cewek yang setia. Mbak tunggu di sini dulu, tak ambilin buah ya. Oke. Sayang, kamu ngapain di rumah itu? Aku kesini diajak temenku mas. Diajak teman kamu, ada acara apa? Acara makan-makan sih. Mana makanannya? Ya nanti baru disiapin. Kamu serius apa bohong sama aku? Kamu jangan coba-coba bohongin aku ya. Serius dong mas. Terus ngapain kamu kesini? Lah itu kan temen aku. Oh, soalnya aku mau dikenalin sama si Brondong yang punya rumah ini. Kamu mau dijodohin sama Edo? Iya. Brengsek, siapa yang berani-berani jodohin kamu sama Edo? Biar aku habisin dia. Udah, kamu jangan jadi orang penjahat gitu. Siapa yang mau kamu habisin? Berdiri kamu. Sabar Put. Tadi itu teman kamu Edo itu kayaknya nggak suka sama aku. Dari kata-katanya dia nggak tertarik sama aku tuh. Terus ini siapa? Kalau ini Pak Lurah selingkuhanku Put. Oh, jadi kamu selingkuh ya di belakang aku. Dasar ya kamu, nggak tahu diri. Tak kirain kamu itu wanita baik-baik, ternyata apa? Kamu pelakor. Gila kamu ya. Ini tuh suami aku. Oh, udahlah, pokoknya hari ini juga aku nggak mau temenan sama kamu. Kamu itu wanita jahat. Put, maafin aku nggak tahu kalau ini suami kamu. Ya kamu harus tahu dong, dasar kamu masih punya suami. Ngapain kamu selingkuh sama suami aku, hah? Jelasin. Kurang ajar kamu ya. Sayang gini loh, Mbak Agnes itu orang baik-baik. Dia mau kok nemenin aku. Oke, sekarang gini aja. Kamu pilih aku sama apa Agnes? Dua-duanya dong. Gila kamu ya. Kurang ajar kamu ya. Kamu sendiri ngapain di sini? Ya aku mau ngenalin dia sama si Edo goblok. Ternyata kamu tuh gak selingkuh ya. Aku doakan semoga jabatan kamu lancar. Pergi kamu dari sini. Jangan lupa ya, angkat kaki dari rumahku. Itu rumahku, bukan rumah kamu. Pergi. Bajingan kamu ya. Lurah bego. Makasih banyak ya Nes. Maaf aku tadi marahin kamu soalnya aku trauma banget. Aku gak nyangka masa suami aku selingkuh sama temanku sendiri. Aku juga minta maaf ya Put. Aku nggak tahu kalau Pak Lurah itu suami kamu. Ya nggak apa-apa lah, berkat kamu aku tahu kebusukan lurah bajingan itu. Kecewa aku gak habis pikir, ya ampun.
Masalah udah hilang, ini timbul masalah lagi. Kamu ngapain kesini, heh? Sayang, kamu ngapain di sini? Gak usah panggil sayang-sayang ya di depan mata aku. Kamu tahu nggak? Istri kamu itu seorang pelakor. Dia godain suami aku. Gila emang ya. Gara-gara kamu itu. Apa? Jadi kamu selingkuh sama Pak Lurah? Iya. Selingkuh sama suami kamu sendiri. Ya itu semua gara-gara kamu. Kalau kamu kaya raya, istri kamu nggak bakal selingkuh. Ya gara-gara kamu lah, Mbak. Kamu kan istrinya. Kenapa kamu nggak bisa menjaga suami kamu? Hah? Emang kenapa, hah? Kamu itu yang gak becus jagain istri kamu. Pakai nyalahin aku. Diam ya. Dek, sekarang gini. Ini keputusan kamu ya. Kamu masih mau lanjut gak sama aku? Aku masih mau, Mas. Ya, giliran udah terbongkar masih lanjut. Coba aja kalau gak kebongkar kalau suami aku tuh suamiku. Kamu masih kegoda kan sama suamiku, Nes? Mas? Mas Edo? Hehehe. Kamu ngapain cariin calon suamiku? Gak cocok tau nggak? Pergi kamu di sini. Loh, Mas Tempe, buru-buru amat kesini. Ya ini kan udah sore, Do. Dan aku ucapkan selamat ya buat kamu. Aku minta tolong, rumah ini dijaga baik-baik. Karena ini udah jam mepet. Aku juga udah beli tiket pesawat. Jadi aku gak bisa lama-lama. Terima kasih banyak, Do ya. Aku janji pasti aku akan merawat rumah ini dengan baik. Ya, secara gitu ya, rumah ini sangat bagus sekali, estetik, full furniture, kayu jati ya. Ini kayu jati ya. Betul, Mas. Oke, terima kasih banyak ya. Kamu Kalau- sudah mau barter tanah aku sama rumah kamu. Sama-sama, Mas. Tolong ya dijaga. Siap. Aku berangkat dulu, Mas. Oke, hati-hati, Do. Oke. Do, jangan lupa itu ada cewek di belakang mobil, suruh kesini ya. Oke. Mas, jadi sekarang rumah ini jadi rumah kamu. Ya, sebetulnya ini rumah kita, tapi nggak jadi. Ini cuma rumahku statusnya. Kenapa? Kan aku masih istri kamu. Oh ya? Kata siapa? Kok kamu ngomongnya gitu sih, Mas? Tadi kan pas kamu nanya aku masih mau sama kamu. Iya, pasti kamu mau sama aku karena kamu ketahuan selingkuh. Kamu selingkuh sama Pak Lurah. Udah ngapain aja? Udah ngapain aja, sayang? Cuma ngobrol doang kok, Ngobrol soal bisnis. Oh, bisnis. Aku nggak percaya sama kamu. Kamu tahu nggak? Selama kita nikah, aku tuh nggak pernah cerita sama kamu kalau aku punya tanah 5 hektar. Dan aku barter sama Mas Edo. Tuh, orangnya baru pergi. Aku barter. Tanahku tak kasihkan ke Edo dan aku dikasih rumah ini. Karena apa? Karena Mas Edo mau pindah ke Jakarta. Begitu, sayang. Tapi kenapa kamu nggak pernah cerita sama Enggak, aku? karena aku tahu sifat kamu, sayang. Kalau aku cerita sama kamu, udah pasti lahan aku 5 hektar itu sudah kamu suruh jual. Itu sudah pasti, aku yakin itu. Makanya aku nggak mau cerita sama kamu. Mas, kita lupain semuanya ya. No smoking area. Don't touch me. Are you going? Come on, pergi dari sini. Angkat kaki kamu. Aku udah nggak mau sama kamu ya. Kamu sudah nggak suci. Kamu jahat sama aku. Pergi. Hati kamu busuk. Kamu sudah selingkuh sama Pak Lurah. Pergi, Pergi. Agnes. Gak tahu diri. Pergi kamu. Mas, kamu nggak mau balik itu? Pergi kamu. Pergi. Aku kan nggak salah sama kamu. Udah pergi. Mas, maafin aku ya soal tadi. Aku menampar kamu. Ya nggak apa-apa. Tamparan kamu itu sangat nikmat sekali. Kok bisa? Bisa. Coba tampar lagi. Nggak mau ah. Oh ya, kamu kok nyampe sini? Ada acara apa? Iya mas, tadi aku ngikutin kamu. Ngikutin aku. Iya. Gimana? Kamu sudah dapat kerjaan? Alhamdulillah sudah mas. Loh, di mana cepet banget? Aku tadi ketemu Pak Lurah, terus ditawarin kerja. Katanya kerjanya ngelus-ngelus, nggak tahu ngelus-ngelus apa.
Tapi berangkatnya jam 12 malam, bayarannya 5 juta. Bayangin, banyak kan? Kamu percaya itu? Ya percaya. Mana ada kerjaan ngelus-ngelus digaji 5 juta sehari? Nggak ada. Lagian Pak Lurah itu siapa? Dia itu orang jahat. Tadi habis selingkuh kan? Iya ya. Ya udah, kamu nggak usah mikir itu ya. Kamu tak kasih kerjaan, mau? Mau dong mas. Mau. Maulah. Kerjaan kamu simpel sih. Berdiri. Mau tahu kerjaan kamu? Apa? Kamu jagain anak kita aja ya. Kau yang pernah temani hari-hariku, kau yang pertama kali isi hatiku. Namun kau juga yang lukai hatiku. Cintamu pergi membawa semua mimpi. Kini ku hanya merindu hadirmu.